Oke guys, ini adalah perjalanan gue dari Jakarta menuju Boston. Penerbangan gue dari Jakarta menuju Boston itu menggunakan Japan Airlines. Dan rute perjalanannya itu dari Jakarta, transit di Narita, Jepang. Kemudian dari Narita, Jepang menuju JFK, New York. Dan dari situ baru kita ke Boston International Airport di Boston. Penerbangan dari Jakarta ke Narita, Jepang itu memakan waktu sekitar 7 jaman. Nah, jadi kita di sini tuh harus bisa pinter-pinter lah mau ngapain kek untuk habisin waktu di dalam pesawat. Lu ngapain sih? Habis nggak makanannya? Buat gua boleh nggak? Boleh. Mau dong? Tambah nih. Yang ini buat kamu yang. Makasih. Oke. Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya, ini ke Amerika ada urusan apa? Jadi gini, istri gue ini diterima di Harvard University untuk mengikuti program PLD. Jadi programnya ini ada kelas online, ada kelas offline. Nah, online itu sudah berjalan dari kemarin-kemarin. Sedangkan untuk offline-nya itu dia harus berada di Harvard itu sendiri untuk masuk ke kelas gitulah kurang lebih. Nah, di sini gue akan nemenin dia dan selama nemenin dia ya gue jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Nanti gue mungkin akan pergi ke beberapa tempat dan gue akan ngebuat vlog. Jadi mungkin dalam 1 bulan ke depan ini vlog gue ini akan agak sedikit random nih. Karena gue mikir ya perlu juga lah untuk dokumentasi sesekali gitu ya. Oke, ini sarapan paginya, ini ayam, ini beef, udang. Yang lainnya nggak tahu. Kalau ini miso soup sih paling. Ini apanya sih? Utamanya ya. Nasi. Istriku udah makan duluan. Ya udah, kita coba aja langsung. Pada umumnya makanan di pesawat itu nggak terlalu gimana-gimana ya buat gue pribadi. Tapi ini kayaknya lumayan enak, makanya gue nambah. Atau mungkin karena gue lagi kelaparan ini, makanya nambah mulu makannya. Ya udahlah. Begitu tiba di Narita, Jepang, kita hanya transit sekitar 3 jam. Dan para penumpang kelas bisnis ini dapat fasilitas untuk masuk ke lounge Japanese Airlines secara gratis. Nah, yang pertama gue cari begitu nyampe di sini ya smoking area. Udah asem banget, bos. Anjay, orang rokoknya PW banget ya. Nah, di dalam lounge ini itu ada fasilitas untuk kita dapat mandi. Lumayan lah ya, biar segar lagi. Setelah bersih-bersih, kita juga dapat pesan makanan secara gratis di restoran yang ada di lounge ini. Ini apa aja sih lo pesan mah? Oi. Ini eel, unagi, ini tuna. Is it the same with this? Yes. Jadi ini makanan selain gratis dan juga jujur banget ini enak banget. Karena yang gue rasa ya, nasi di Jepang itu sedikit berbeda dengan nasi yang ada di restoran Jepang yang ada di Indonesia. Ini rasanya agak-agak manis gimana gitu. Dan dagingnya fresh banget. Jadi ini ya apa ya, udah dapat gratis enak lagi kan. Wah, menang banyak dong gue. Ini kalau bisa gue bawa pulang nih kan gitu. Kemudian kita lanjutkan penerbangan kita dari Narita, Jepang menuju JFK, New York. Nah, ini nggak lama setelah baru aja take off, udah disuruh makan lagi. Dan ini gue dikasih steak. Waduh, jadi emang kerjaannya jadi makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ya oke lah. Maksudnya ya kita dikasih aktivitas, kita dikasih kerjaan ya itu disuruh makan terus jadinya. Setelah gue bangun tidur, tahu-tahu penerbangan ini udah tinggal 5 jam lagi. Dan habis itu ya makan lagi. Ini makan es krim dikasih dan ya udah gas. Nah, ini sambil ngisi waktu ya udah nonton in-flight entertainment. Yang ada entah apa sih yang gue tonton, gue juga nggak tahu apa yang gue tonton ya daripada nggak kan begitu. Kalau kelas bisnis ini keunggulan utamanya ya, itu adalah dari space yang tersedia. Jadi kita benar-benar bisa selonjoran pol gitu kan. Dan bangku kita itu jatuhnya udah bisa dibuat kayak kasur. Jadi badan kita itu nggak terlalu capek saat penerbangan.
Itu adalah salah satu keunggulan utama menggunakan kelas bisnis. Oke guys, jadi 2 jam lagi kita udah akan tiba di New York. Dan sekarang ini pemandangan dari atas nih guys. Aduh. Terus entah apa lagi gue tonton sekarang juga nih. Tuh guys. Karena di sini yang emang paling enaknya ya leg roomnya ya. Tuh, ruang kakinya bisa tiduran, rebahan sampai total. Total bisa sampai selonjoran begini. Aduh, enak banget. Oke, jadi sekarang sudah waktunya kita landing di JFK, New York. Nah, begitu kita landing, seperti biasa, semua penumpang itu harus turun. Ya iyalah. Nah, jadi pas kita landing di New York, di JFK, ya, kita harus masuk ke bagian imigrasi. Kan? Nah, di situ kita nggak bisa ambil foto atau video sama sekali kan. Di JFK ini juga semua barang-barang kita harus dicek ya, terutama koper. Nah, koper kita ini walaupun penerbangan kita itu directnya ke Boston langsung, tapi di sini karena checkpoint semua harus dikeluarin dan dilakukan security checking oleh para petugas di bandara ini. Kemudian setelah semua itu kita lakukan, kita lanjut ke Terminal 8 untuk melakukan domestic flight dari New York ke Boston. Nah, di sini kita nunggu sekitar 2 jam, habis itu ya udah masuk pesawat. Perjalanan dari New York ke Boston itu memakan waktu sekitar 1,5 jam guys. Namun, karena badan gue tuh udah capek banget ya, karena perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan itu, caelah. Begitu gue naik pesawat, itu gue nggak lama udah langsung tewas aja, udah blek tidur gitu. Dan tahu-tahu pas bangun ya udah nyampe di Boston. Beberapa hari ke depan ini kita akan stay di Residence Inn by Marriott. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa kita pergi itu agak lebih cepat. Karena di sini kita perlu mensiasati mengenai jet lag. Nah, jet lag itu adalah kondisi di mana badan kita ini masih bingung mana malam, mana siang, mana waktu tidur, mana waktu bangun. Karena perbedaan waktu antara New York dan juga di Jakarta ya, kita ngomong waktu Indonesia Barat, itu kurang lebih 12 jam. Dan di sini itu 12 jam lebih telat dibanding di Jakarta. Misalnya di Jakarta jam 10 malam, di sini baru jam 10 pagi. Sedangkan badan kita selama ini sudah terbiasa ya jam sekian ya waktunya tidur gitu kan, jam sekian waktunya kerja. Tapi di sini kan ya kebalik-balik. Jadi dengan kita mensiasati seperti ini, harapannya saat istri gue itu udah mulai masuk sekolah, kita semua sudah terbiasa dengan rutinitas yang ada di sini. Jadi nggak lagi kebalik malam sama siang, siang dan malam seperti itu. Dan di sini kita akan enjoy dulu beberapa hari muter-muter dan sampai istri gua nanti masuk sekolah baru abis itu gue punya acara sendiri ya, gue pergi-pergi lah ke toko akuarium, gerebek sana, gerebek sini dan lain halnya. Jadi sekarang gue mau istirahat dulu karena ini badan gue udah tepar banget, udah masih kacau-kacaunya dan see you guys in my next video. Bye-bye.